Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan lanjutkan kuliah kita ya di mekanika kuantum relativistik ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ke persamaan Dirac ya, ke persamaan Dirac. Nah, sebenarnya pada dasarnya persamaan Dirac ini itu secara umum dia serupa dengan persamaan Klein-Gordon ya. Jadi dia merupakan persamaan gelombang partikel untuk kasus kasus relativistik ya. Kalau di kuantum kita kenal ada persamaan Schrödinger ya. Nah, ini adalah persamaan gelombang untuk kasus yang non relativistik. Nah, persamaan Klein-Gordon yang dibahas sebelumnya dia juga merupakan persamaan gelombang tapi untuk kasus yang relativistik. Jadi bisa dibilang gabungan antara mekanika kuantum dan teori relativitas khusus ya. Nah, persamaan Dirac ini juga serupa, dia merupakan persamaan gelombang untuk kasus relativistik. Nah, kenapa dia muncul? Nah, karena ternyata masih ada masalah atau problem di persamaan Klein-Gordon yang belum bisa terpecahkan. Nah, sehingga muncullah persamaan Dirac untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, sebelum kita masuk di persamaan Dirac, kita sedikit review dulu tentang persamaan Klein-Gordon ya. Jadi ide dari persamaan Klein-Gordon itu berangkat dari rumusan energinya ya, di mana energinya itu dia menggunakan energi relativistik ya, di mana E kuadrat, E ini adalah energi, itu sama dengan P kuadrat ya, C kuadrat ditambah dengan M kuadrat C pangkat 4. Nah, tentunya E di sini itu merupakan operator ya, sebagaimana yang ada di fisika kuantum atau mekanika kuantum. Begitu juga dengan P. Jadi ini merupakan operator energi dan ini juga merupakan operator operator momentum ya. Nah, sehingga jika operator ini itu kita kerjakan pada suatu fungsi gelombang, maka kita bisa tuliskan, nah sekarang kita tuliskan E-nya seperti ini, etopi, ini maksudnya adalah bahwa E di sini merupakan operator energi, dioperasikan pada suatu fungsi gelombang, ini akan sama dengan C kuadrat P kuadrat ditambah dengan M kuadrat C pangkat 4. Nah, seperti ini. Nah, di mana di kuantum kita sudah tentunya pelajari bahwa E di sini itu merupakan I H coret dot dt, turunan terhadap waktu, dan momentum, operator momentum di sini adalah H coret per I nabla ya, di mana ini merupakan turunan ruang. Sehingga kalau kita jabarkan persamaan ini ke dalam bentuk operatornya, kita bisa tuliskan di sini E kuadrat, berarti ini kita kuadratkan ya, berarti kita akan dapatkan di sini sama dengan minus H coret kuadrat ya, karena I kuadrat minus 1 H coret kuadrat, do kuadrat dt kuadrat, psi itu sama dengan, nah ini menjadi minus C kuadrat ya, H coret kuadrat nabla kuadrat psi ditambah dengan M kuadrat C pangkat 4 psi. Nah, inilah bentuk dari persamaan Klein-Gordon ya. Jadi dia merupakan bentuk persamaan gelombang, persamaan diferensial orde 2. Nah, atau biasa juga di beberapa buku itu dituliskan bentuk persamaannya seperti ini. Plus M kuadrat C kuadrat per H coret kuadrat psi sama dengan 0. Di mana simbol kotak ini itu biasa disebut sebagai operator
D'Alembert ya. Ini sebenarnya hanya penyederhanaan penulisan saja ya. Tapi isi dari operator ini itu adalah suku yang ini ya, suku turunan waktu dan ruang. Nah, ternyata dalam persamaan Klein-Gordon ini itu terdapat masalah ya yang belum bisa dipecahkan oleh persamaan tersebut ya. Ada dua masalah utama. Ada masalah dalam persamaan Klein-Gordon. Nah, masalah yang pertama, ternyata rapat probabilitas partikelnya itu dia dapat bernilai negatif. Sedangkan kita tahu bahwa probabilitas itu secara umum dia nilainya kalau bukan nol, nilainya adalah positif ya. Tidak ada probabilitas yang bernilai negatif. Nah, itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua itu adalah keberadaan energi negatif. Ya. Nah, keadaan energi negatif ini itu tidak dapat dijelaskan secara fisis oleh persamaan Klein-Gordon ya. Nah, sehingga muncullah Dirac memberikan postulatnya ya. Dia membuat sesuatu yang disebut sebagai dikenal sebagai postulat Dirac. Dia merumuskan suatu persamaan gelombang untuk kasus relativistik, tapi dia bisa menjawab kedua masalah dalam persamaan Klein-Gordon ini ya. Jadi muncullah persamaan Dirac untuk memecahkan dua permasalahan mendasar ini ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Dirac? Jadi dia mempostulatkan suatu persamaan. Dia membuat sebuah persamaan umum, bentuk persamaan umum, dia tebak dulu persamaannya, kemudian nanti dia turunkan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh persamaan ini sehingga dia bisa menggambarkan persamaan gelombang partikel dalam kasus relativistik ya. Jadi muncullah yang disebut sebagai postulat Dirac. Nah, di mana idenya seperti apa? Kalau kita lihat di sini persamaan Klein-Gordon, itu merupakan persamaan diferensial orde 2 ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan persamaan Schrödinger itu dia merupakan persamaan diferensial orde 1. Nah, Dirac mempostulatkan suatu bentuk persamaan gelombang juga merupakan persamaan diferensial orde 1 ya. Agar dia bisa menyesuaikan dengan persamaan Schrödinger. Nah, sehingga dia postulatkan bentuk persamaannya seperti ini. Psi sama dengan C, ini dalam kurung ya, dalam kurung C alfa P ditambah MC kuadrat beta psi ya. Nah, jadi dia bentuk suatu persamaan umum seperti ini, di mana di sini alfa ini merupakan operator yang kita belum ketahui apa. Ini tentunya operator energi, ini operator momentum, kemudian beta di sini juga merupakan operator yang kita belum tahu bentuknya seperti apa ya. Nah, jadi dia mempostulatkan persamaan seperti ini, di mana tentunya persamaan ini karena dia menggambarkan persamaan gelombang partikel untuk kasus relativistik, persamaan ini dia juga harus memenuhi persamaan Klein-Gordon ya. Jadi persamaan umum ini dia syaratnya dia harus memenuhi persamaan Klein-Gordon. Nah, sehingga langkah awal kita untuk menentukan atau menemukan bagaimana bentuk operator alfa dan beta ini adalah kita kembalikan bentuk persamaan ini ke persamaan Klein-Gordon. Ini adalah persamaan diferensial orde 1, sehingga kita coba ubah dia itu menjadi persamaan orde 2 ya, dengan cara kita operasikan dua kali masing-masing operatornya atau kita kuadratkan ya, kemudian kita operasikan kepada fungsi gelombang psi-nya ya. Nah, setelah nanti kita kuadratkan,
atau kita operasikan 2 kali, maka seharusnya jika persamaan Dirac ini dia dapat menjelaskan persamaan gelombang partikel untuk kasus relativistik, maka dia harus bisa kembali ke persamaan Klein-Gordon. Ya. Jadi ceritanya Dirac ini dia merumuskan persamaan yang lebih umum dibandingkan dengan persamaan Klein-Gordon. Nah, yang pertama kita bongkar dulu persamaan ini. Ini kalau kita bongkar, kita ambil kasus misalkan kasus 3 dimensi ya. Berarti kita bisa bongkar operator momentumnya di sini. Turunan ruangnya itu turunan 3 dimensi. Jadi kita bisa tuliskan di sini C-nya bisa keluar ya. C kemudian dikali dengan alpha X dikali dengan H coret per I ini dodo X ya ditambah dengan alpha Y H coret per I dodo Y ditambah dengan alpha Z H coret per I dodo Z. Kemudian ditambah dengan MC beta seperti ini ya. Jadi operator momentumnya kita jabarkan, kita ambil kasus umum 3 dimensi ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita kuadratkan ya atau kita operasikan operatornya 2 kali terhadap psi ya. Sehingga kita akan dapatkan kita kuadratkan kedua ruas. Kita akan dapatkan sekarang bentuk persamaannya menjadi di sini berarti E kuadrat psi ini sama dengan ini berarti C kuadrat ya. Kemudian suku yang dalam kurung ini kita kalikan dengan suku yang di dalam kurung itu sendiri ya. Nah, kita tidak bisa langsung kuadratkan seperti kuadrat dalam aljabar biasa ya. Biasanya kan dengan rumus misalkan A kuadrat A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Itu belum bisa kita lakukan karena kita belum tahu apa isi dari alfa X, alfa Y, dan alfa Z ini ya. Karena belum tentu dia merupakan bilangan real biasa ya. Nah, sehingga kita kalikan dulu secara keseluruhan. Di sini berarti kita tuliskan saja alfa X H coret per I dodo X ditambah dengan alfa Y H coret per I dodo Y ditambah dengan alfa Z H coret per I dodo Z ditambah dengan MC beta ya seperti ini, kemudian dikalikan dengan suku ini lagi ya, berarti alfa X H coret per I dodo X tambah alfa Y H coret per I dodo Y kemudian ditambah alfa Z H coret per I dodo Z ya. Kemudian ditambah MC beta psi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita kuadratkan kedua ruas ya. Nah, kemudian tinggal kita operasikan masing-masing sukunya ya. Jadi kita kalikan masing-masing sukunya. Setiap sukunya kita kalikan dan perhatikan bahwa karena kita belum tahu bagaimana bentuk alpha X, alpha Y, dan alpha Z ini, maka kita belum bisa menyimpulkan apakah alpha X, misalkan alpha X dikali dengan alpha Y, itu sama dengan alpha Y dikali dengan alpha X. Nah, jadi kita tuliskan saja secara lengkap semua bentuk hasil perkalian dari kedua suku yang ada di dalam kurung ini ya. Jadi kita bongkar semuanya saja ya. Berarti ini akan sama dengan C kuadrat ya. Kemudian sebentar. Oh iya, kita sederhanakan dulu persamaannya karena di sini ada H coret per I. H coret per I-nya ini bisa kita keluarkan ya. Ini bisa kita keluarkan supaya lebih mudah untuk kita operasikan. Ini kalau kita keluarkan kita kali dengan I per I, berarti dia akan sama dengan IH coret per min 1 ya. Berarti min IH coret. Berarti kita punya di sini min IH coret
Kemudian di sini kita akan punya alpha X, dodo X ya. Ditambah alpha Y, dodo Y. Kemudian ditambah alpha Z, dodo Z. Kemudian yang ini ditambah dengan MC beta. Nah, yang ruas kanan juga IH coretnya kita keluarkan. Di sini berarti alpha X, dodo X, ditambah alpha Y, dodo Y, ditambah dengan alpha Z, dodo Z, ditambah dengan MC beta. Operasikan terhadap C. Baru kemudian kita kalikan ya. Berarti kalau kita kalikan ini, nah sekarang perhatikan ada suku di sini alpha X ya. Jadi ini bisa kita kalikan dulu, kita kumpulkan suku yang pertama dikali dengan suku yang pertama di sini, suku kedua dikali dengan suku yang kedua karena dia operatornya sama ya, sama-sama alpha X, alpha Y, alpha Z ya. Berarti kita kumpulkan dulu. Di sini kita bisa ada C kuadrat di sini. Kemudian ini mini H coret dikali mini H coret itu berarti sama dengan I dikali I itu sama dengan minus 1 ya. Berarti di sini min IH coret kuadrat ya. Min IH coret kuadrat. Kemudian yang kita operasikan dulu suku-suku yang punya operator yang sama ya. Berarti kita punya di sini alpha X. Sebentar. Atau kita tuliskan saja seperti ini. Alpha X dodo X ditambah alpha Y dodo Y ditambah alpha Z dodo Z. Kemudian dikalikan dengan suku yang pertama di sini ya. Berarti alpha X dodo X ditambah dengan alpha Y. Ini operator semua. Dodo Y ditambah dengan alpha Z dodo Z. Kemudian suku yang pertama dikali dengan suku yang kedua ya. Berarti ditambah. Di sini berarti min IH coret alpha X dodo X ditambah alpha Y dodo Y ditambah alpha Z dodo Z dikali dengan MC beta ya, MC beta. Kemudian suku yang ini dikali yang ini ya. Jadi kita punya minus IH coret sebentar di sini ya, minus IH coret dikali dengan yang ini ya, yang ini dikali dengan yang ini. Berarti minus IH coret MC beta dikali dengan alpha X dodo X ditambah alpha Y dodo Y ditambah alpha Z dodo Z. Kemudian suku yang terakhir yang ini ya, MC beta dikali dengan MC beta ditambah MC M kuadrat C pangkat 4 C kuadrat beta kuadrat. Nah, seperti ini. Baru kemudian pada lanjutkan kita kalikan ya. Di sini berarti kita akan dapatkan di sini. Nah, ini kalau kita kalikan berarti kita akan punya alpha X kuadrat, alpha Y kuadrat, alpha Z kuadrat, kemudian perkalian silang antara keduanya ya. Ke bawah saja di sini. Berarti kita akan punya di sini C kuadrat min IH coret kuadrat. Sini kita punya alpha X kuadrat ya, do X, do kuadrat do X kuadrat, kemudian ditambah alpha Y kuadrat do kuadrat do Y kuadrat, ditambah alpha Z do kuadrat do Z kuadrat ya. Kemudian ditambah perkalian suku-suku silangnya ya, misalkan alpha X dikali dengan suku yang kedua ya. Kemudian alpha X dikali dengan suku yang ketiga di sini. Berarti kita akan punya di sini ditambah alpha X, alpha Y, dodo X, dodo Y ya. Dodo X dikali dengan dodo Y berarti do kuadrat, do X, do Y.
kemudian ditambah alpha X, alpha Z. Alpha X, alpha Z, do kuadrat, do X, do Z. Kemudian suku yang ini lagi, suku yang kedua dikali dengan yang ini. Berarti alpha Y, alpha X, do kuadrat, do Y, do X. Kemudian ditambah, kita punya alpha Y dikali dengan alpha Z ya. Berarti alpha Y, alpha Z, do kuadrat, do Y, do Z. Kemudian ditambah sekarang suku yang ketiga. Suku yang ini dikali dengan yang ini. Dan suku ini dikali dengan suku yang ini. Berarti alpha Z, alpha X, do kuadrat, do Z, do X. Ditambah dengan alpha Z, alpha Y, do kuadrat, do Z, do Y. Ya. Nah ini saya kira sebenarnya mudah ya. Cuma panjang saja. Sehingga kita harus sabar dalam menurunkannya ya. Nah, ini kita sudah punya perkalian suku yang pertama ya. Jadi suku yang ini dikali dengan suku yang ini. Kemudian sekarang suku yang ini dikali yang ini ya. Berarti kita akan punya minus IH coret MC, saya tulis di bawah saja di sini, dikurang minus IH coret MC, kemudian ini dikali dengan beta ya. Berarti kita akan punya alpha X beta ya, dodo X ditambah alpha Y beta dodo Y ditambah alpha Z beta dodo Z ya. Kemudian setelah itu kita punya lagi yang ini ya, yang ini dikali ini, berarti kita punya beta alpha X, beta alpha Y, dan beta alpha Z. Jadi kita punya sekarang di sini minus IH coret MC beta alpha X dodo X ditambah beta alpha Y dodo Y ditambah beta alpha Z dodo Z. Nah, kemudian suku yang terakhir yang ini ya, yang ini ditambah M kuadrat tambah M kuadrat C kuadrat beta. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sudah uraikan bentuk persamaan diferensial tadi ya. Dari sini kita review sebentar dari persamaan yang dipostulasikan oleh Dirac. Kemudian agar kita bisa menjamin dia memenuhi persamaan Gordon, maka kita kuadratkan dia ya. Atau kita operasikan operatornya dua kali ke dalam ke dalam fungsi gelombangnya ya. Nah, ini kita uraikan operatornya ke dalam 3 dimensi. Sehingga kita dapatkan kita kuadratkan, kemudian kita bongkar persamaannya dan kita kalikan masing-masing sukunya satu persatu ya. Sehingga sekarang kita dapatkan uraian persamaan panjangnya seperti ini adalah E kuadrat si. Nah, sekarang selanjutnya yang kita lakukan adalah kita kumpulkan suku-suku yang sejenis ya, atau dia mempunyai misalkan yang ini kita kumpulkan yang mempunyai suku suku derivatif yang sama ya. Misalkan yang dx dy kita kumpulkan dengan dx dy ya. Misalkan seperti yang ini, suku yang ini ya, itu adalah turunan 2 kali terhadap x dan y, berarti kita kumpulkan dia dengan yang ini ya. Kemudian kita punya juga yang ini, yang x dan z itu kita kumpulkan dengan yang ini. Kemudian kita punya yang ini YZ kita kumpulkan dengan yang ini ya. Nah, begitu juga dengan yang perkalian alfa beta ya, yang dodo X kita kumpulkan. Berarti yang ini kita kumpulkan dengan yang ini ya. Kemudian yang ini kita kumpulkan dengan yang ini. Kemudian yang ini kita kumpulkan dengan yang ini ya. Sehingga kita bisa lebih menyederhanakan penulisan persamaan kita ya. Sehingga sekarang kita punya persamaannya menjadi seperti ini. Jadi C kuadrat
ada minus IH coret kuadrat, ini tetap ya, alfa X do kuadrat do X kuadrat, ditambah alfa Y kuadrat, do kuadrat do Y kuadrat, ditambah alfa Z do kuadrat do Z kuadrat. Nah, kemudian yang ini setelah kita kumpulkan, maka kita akan punya persamaan yang pertama, kita punya alfa X, alfa Y, ditambah dengan alfa Y, alfa X, ini do kuadrat, do X, do Y. Kemudian kita punya selanjutnya antara X dan Z, alfa X, alfa Z, ditambah dengan alfa Z, alfa X, dari do kuadrat, do X, do Z. Kemudian kita punya satu lagi antara Y dan Z, alfa Y, alfa Z, ditambah alfa Z, alfa Y, do kuadrat, do Z, do Y. Nah, ini sudah kita kumpulkan ya, masing-masing yang punya suku derivatif yang sama. Sekarang yang ini kita kumpulkan. Yang kedua kita punya minus IH coret MC. Nah, di sini kita punya alfa X beta ditambah beta alfa X, ini dikali dengan dodo X, kemudian ditambah alfa Y beta ditambah dengan beta alfa Y. Ini dodo Y, kemudian ditambah kita punya alfa Y, ini alfa Z ya, alfa Z beta ditambah beta alfa Z, ini dodo Z. Satu kurang lagi. Kemudian yang terakhir kita punya tambah M kuadrat C kuadrat beta kuadrat ya, dikali dengan psi. Nah, jadi sekarang persamaannya menjadi seperti ini, tereduksi menjadi seperti ini kuadrat psi. Nah, jadi kita sudah jabarkan, kita mencoba untuk menyederhanakan, kita kumpulkan suku-suku yang mempunyai suku derivatif yang sejenis. Nah, sekarang karena kita mau persamaan Dirac yang kita punya ini, persamaan Dirac yang kita punya ini dia memenuhi persamaan Klein-Gordon, maka persamaan ini itu harus sama dengan persamaan Klein-Gordon yang ada di atas ya. Mana? Yang ini ya. Dia harus sama dengan yang ini ya, persamaan ini. Nah, sehingga kita akan persamaan yang ini ya. Sehingga kita bandingkan sekarang. Ini adalah persamaan Klein-Gordonnya. Kemudian kita dapatkan di bawah persamaan Dirac-nya. Agar persamaan Dirac memenuhi persamaan Klein-Gordon, maka persamaan yang ini itu harus sama dengan Dirac. Atau sederhananya ruas kanan di persamaan Dirac ini itu dia harus sama dengan ruas kanan yang ada di persamaan Klein-Gordon yang ada di sini. Ya. Tinggal kita bandingkan ya. Nah, dari situ kita akan dapatkan hubungan-hubungan antara suku-suku yang ada di dalam persamaan Dirac ini. Nah, kita tuliskan kembali di sini persamaan Klein-Gordonnya supaya mudah kita bandingkan. Kita punya E kuadrat psi itu sama dengan minus C kuadrat H coret kuadrat nabla kuadrat psi ditambah dengan M kuadrat C pangkat 4 psi. Nah, ini persamaan Klein-Gordonnya ya. Nah, sekarang kita bandingkan suku-suku yang ada di ruas kanan dengan suku-suku yang ada di ruas kanan di persamaan Dirac. Misalkan suku yang ini kan merupakan turunan ruang 2 kali ya terhadap ruang. Nah, ini itu dia setara dengan yang ini ya. Ini kan kalau disederhanakan sebenarnya ini kan dia sama dengan alfa X, suku yang ini itu alfa I, di mana I itu adalah XYZ do kuadrat do XI ya, di mana XI itu berjalan dari 1, 2, 3, X1 adalah X, X2 adalah Y, X3 adalah Z ya. Nah, di mana ini kan dia sama dengan, kalau kita sederhanakan, ini sama dengan alfa I kuadrat dari nabla kuadrat ya, turunan dari ruang. Sehingga kita bisa bandingkan sekarang. Maka suku yang ini
Itu dia setara dengan yang ini. Nah, kemudian suku yang ini itu dia setara dengan yang ini. Ya. Dan suku yang sisanya berarti suku yang sisa yang ini itu harus sama dengan 0 ya. Suku-suku yang ini semuanya harus sama dengan 0 karena tidak ada di persamaan Klein-Gordon. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini ada beberapa hubungan yang bisa kita ambil. Nah, karena di sini kita bisa lihat di sini ada suku alpha i-nya ya atau alpha x, alpha y, alpha z-nya. Ini kan kalau kita sederhanakan ini akan kita dapatkan minus i h coret kuadrat alpha i kuadrat nabla kuadrat psi ya. Nah, kalau kita gambarkan, kita bandingkan yang ini dan yang ini ya. Berarti kita bisa katakan bahwa alpha i-nya itu dia harus sama dengan 1 ya. Dia harus sama dengan 1. Bentar, saya tampaknya ada yang oh, di sini sudah tidak ada i-nya ya. Karena di sini kan dia sebentar. Ini kan minus IH dikali minus IH berarti sama dengan minus ketemu minus plus I kali I minus 1 ya. Berarti minus 1 dikali H coret. Berarti di sini harusnya sudah tidak ada I-nya ya. Di sini sudah tidak ada I. Berarti tinggal I saja. Nah, yang seperti ini tuh yang harus hati-hati ya karena salah sedikit saja apa yang kita turunkan nanti akan berbeda. Seperti di sini juga sudah tidak ada I-nya. Langsung minus I coret saja. Di sini juga berarti. Berarti ini juga tidak ada I-nya di sini. Di sini. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita bandingkan, berarti kalau kita bandingkan suku yang ini dan suku yang ini, dia harus sama ya. Karena dia mewakili turunan 2 kali terhadap ruang, X, Y, Z. Berarti alpha I-nya dia harus sama dengan 1, agar dia setara di sini ya. Karena di sini tidak ada alpha I-nya ya. Artinya alpha I-nya di sini di persamaan di raknya dia harus sama dengan 1 supaya dia setara dengan suku yang mewakili turunan ruang di sini. Jadi kita dapat hubungan yang pertama, kita punya bahwa alpha x kuadrat itu sama dengan alpha y kuadrat sama dengan alpha z kuadrat itu harus sama dengan 1. Ya. Kemudian yang kedua yang beta kuadrat ya. Suku yang ini itu sama dengan suku yang ini. Berarti agar dia setara, maka beta kuadratnya itu juga harus sama dengan 1. Ya. Berarti yang kedua kita dapatkan bahwa beta kuadratnya itu harus sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, dari suku-suku yang ada di tengah ini ya, dia harus sama dengan 0 semuanya ya, karena dia tidak muncul di suku-suku yang ada di persamaan Klein-Gordon. Berarti kita akan dapatkan hubungan, berarti suku ini akan sama dengan 0, suku ini akan sama dengan 0, suku ini sama dengan 0, suku ini sama dengan 0, suku ini sama dengan 0, dan suku ini sama dengan 0. Berarti kita punya hubungan sekarang alpha X, alpha Y ditambah dengan alpha Y, alpha Z itu sama dengan 0. Kemudian alpha X, alpha Z ditambah dengan alpha Z, alpha X juga sama dengan 0. Kemudian alpha Y, alpha Z ditambah alpha Z, alpha Y sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, dari perkalian dengan beta ya, yang ini. Berarti alpha X, beta, ditambah beta alpha X, itu sama dengan 0. Kemudian alpha Y, beta, ditambah beta alpha Y, itu sama dengan 0. Kemudian alpha Z, beta, ditambah beta alpha Y, sama dengan 0. Jadi kita dapatkan berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 8 persamaan. Di mana dari 8 persamaan ini nantinya kita bisa menebak atau menemukan bentuk dari operator alpha X dan alpha Y, di mana dia harus memenuhi seluruh persamaan ini. Kita bisa tentukan alpha X, alpha Y, dan alpha dan B.
di mana dia memenuhi syarat-syarat yang sudah kita dapatkan ini ya, dengan cara membandingkan antara persamaan Claren-Gardan dan persamaan Dirac di atas. Jadi masing-masing sukunya itu kita bandingkan karena dia harus setara, karena menggambarkan persamaan gelombang partikel yang sama ya dalam kasus relativistik. Nah, sehingga operator alfa X, Y, dan Z, kemudian operator beta itu harus memenuhi syarat-syarat yang ada di sini. Oke, karena waktunya kurang dari 1 menit lagi, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua.